Saudara sekalian, Shalom. Saudara adalah orang-orang yang lolos dari banjir ya. Kita lolos dari banjir. Banyak jemaat mau datang beribadah dan melayani hari ini, tapi tidak bisa terhalangi oleh banjir. Karena itu sebelum tadi kebaktian, Saudara Josh sudah mengatakan, selagi ada kesempatan layanilah Tuhan, karena belum tentu besok kita punya kesempatan. Selagi ada kesempatan datanglah beribadah kepada Tuhan, karena belum tentu besok kita punya kesempatan yang sama. Hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting, yaitu antara faith, yaitu iman, dan prayer, dan doa. Bagaimana relasi antara iman dan doa. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, saya mengajak saudara menundukkan kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami menundukkan kepala, mengucapkan syukur kepada Allah Bapa kami di surga. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh hadir bersama karena anugerah Tuhan. Banyak orang ingin datang beribadah tapi tidak bisa karena terhalangi oleh banjir, oleh keadaan. Bahkan di daerah-daerah tertentu karena perang, bahkan karena dilarang oleh pemerintah. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tidak hanya beribadah tapi mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berbicaralah kepada kami, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca 3 ayat, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai kepada ayat 15. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 13 sampai kepada ayat ke-15. Kalau sudah mendapatkan bagian Alkitab ini, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ya. Saudara yang pegang remote boleh matiin AC ini karena pas nyemprot saya ya. Ya, makasih. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai kepada ayat ke-15, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, yaitu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah yaitu Yesus Kristus, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia, yaitu Allah, mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak Allah. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, ayat ini sering disalahpahami sehingga seolah-olah ini menjadi satu lisensi, satu jaminan bahwa apa saja yang kita minta Tuhan akan mengabulkan kepada kita. Nah, ini adalah relasi antara iman dan juga doa. Saudara, dalam dunia kekristenan kita mengenal berbagai jenis doa. Ada namanya doa puji-pujian, jadi kita datang memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Ada namanya doa penyembahan, kita datang, kita berdoa, kita tidak minta apapun juga, tapi kita menyebut kebesaran Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, ada doa permohonan, yaitu meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada namanya doa syafaat. Doa syafaat itu adalah berdoa untuk orang lain. Saudara, kita berdoa syafaat untuk korban bencana, kita berdoa syafaat untuk Iran, berdoa syafaat untuk gereja, berdoa syafaat untuk orang sakit. Dan kita juga ada namanya doa pengakuan dosa. Jadi ini adalah jenis-jenis doa ya, kalau pakai istilah keren itu genre doa. Ya, ada puji-pujian dan sebagainya. Nah, ini doa adalah satu topik yang sangat luas dan sangat panjang, tidak mungkin kita bahas secara menyeluruh. Karena itu hari ini saya mau fokus kepada doa permohonan, apa relasi iman dan doa permohonan ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan. Nah, saya katakan kita harus hati-hati dengan ayat-ayat Alkitab di atas yang kita bacakan tadi, khususnya ayat ke-5, kalau ditarik keluar dari konteks akan sangat berbahaya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, ya, apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh apa saja yang telah kita minta kepadanya. Apakah Allah pasti mengabulkan apa saja yang kita minta? Tentu tidak, saudara sekalian.
Karena ayat firman Tuhan ini ada konteksnya. Konteksnya adalah asal kita sesuai dengan kehendak Allah, asal kita beriman kepada Allah. Saya berikan satu contoh yang sangat sederhana dan sering jemaat tanyakan kepada saya. Sebagian saudara pasti suka nonton Liga Primer Inggris, ya suka ya? Ya laki-laki umumnya suka. Ya siapa di sini fans MU, saudara sekalian? Ada ya. Siapa di sini fans Arsenal? Ya. Siapa di sini fan Ibu Siti? Ya Siti ya, Man City ya, bukan Ibu Siti ya. Ada saudara. Katakanlah satu malam pertandingan antara Arsenal melawan MU. Masing-masing berdoa kan? Katakanlah saya fansnya Arsenal. Pendeta Alex fansnya MU, benar ya fansnya MU. Kalau MU menang itu di grup HT itu langsung matahari bersinar katanya ya oleh pendeta Alex. Saya berdoa untuk Arsenal, pendeta Alex berdoa untuk MU. Jadi ada dua pendeta GKY ini berdoa. Satu untuk Arsenal dan satu untuk MU. Dan malam itu tim siapa yang menang? Ya, imbang. Enggak ya. Ya Arsenal kemungkinan. Karena Tuhan tahu siapa gembala sidang di sini. Masa gembala sidang doa kalah sama pendeta biasa? Betul saudara? Kalau doa seperti ini ngawur namanya saudara sekalian ya. Tentu saja tidak. Jadi siapa yang menang? Semua doa didengar oleh Tuhan, tapi tidak semua doa Tuhan pasti jawab secara langsung. Nah dalam kasus siapa menang, siapa kalah dalam Arsenal dan MU di atas, jawabannya adalah tim mana yang persiapannya lebih baik, yang strateginya lebih baik, yang pemainnya lebih fit, kemudian ya kalau mau pakai bahasa negatifnya, tim mana yang lebih sial saudara ya, nembak kena tiang terus. Nah saudara sekalian, dari sini kita belajar satu prinsip. Jadi ada 3 hal yang terkait dengan ada 3 jenis doa ketika kita berbicara tentang doa permohonan. Dan prinsip pertama ini saya sebut sebagai prinsip doa yang dijawab Allah melalui hukum alam. Jadi hukum alam itu diciptakan oleh Tuhan dan hukum alam itu dipakai oleh Tuhan untuk menjawab banyak hal di dalam kehidupan kita. Karena itu hukum alam berlaku. Yang kuat, yang rajin, yang mempersiapkan diri akan menang dan berhasil. Yang malas, yang lemah, yang tidak mempersiapkan diri akan gagal. Jadi apakah kamu percaya Tuhan atau tidak? Apakah kamu beriman atau tidak? Berlaku hukum alam karena kita hidup di dalam hukum alam. Jadi hukum alam itu tidak pernah bertentangan dengan Allah. Bahkan hukum alam itu adalah alat yang sering dipakai oleh Allah untuk menentukan banyak hal di dalam dunia ini. Bahkan sebagian besar kehidupan kita ditentukan oleh hukum alam. Dan Allah yang mengendalikan hukum alam. Karena itu prinsip doa yang pertama adalah kita berdoa dengan prinsip ora et labora. Kita tidak hanya berdoa kepada Tuhan, tapi kita juga harus berusaha. Kita harus bekerja. Jadi kita tidak boleh berkata Tuhan berikan saya kekayaan, tapi kita tidak mau bekerja. Tuhan berikan saya kesuksesan, tapi kita malas-malasan. Jadi hukum pertama atau prinsip pertama adalah Tuhan akan menjawab doa kita melalui hukum alam. Siapa yang rajin, siapa yang berusaha, siapa yang mempersiapkan diri, maka dia akan berhasil. Demikian juga dengan doa kita. Karena itu fungsi pertama dari doa jenis pertama ini adalah permohonan Allah untuk memberikan kekuatan, kepintaran, dan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Untuk menjalankan berbagai hal bagi saudara yang adalah mahasiswa dan pelajar, supaya saudara diberikan kekuatan, kepintaran, dan semangat untuk belajar. Saudara yang bekerja, saudara diberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk bekerja, untuk mempersiapkan diri, untuk mengusahakan yang terbaik, supaya saudara pada akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Nah saudara, saya berikan beberapa contoh jenis doa dalam kategori ini. Saya kasih contoh ya konteks pelajar. Sebelum ujian Anda berdoa, apa yang Anda doakan?
supaya dapat nilai yang baik. Nah, ini doakan anak-anaknya supaya dapat nilai yang baik. Jadi apa yang saudara doakan? Tuhan tolonglah supaya kali ini gurunya agak bodoh sedikit, kasih soal yang gampang-gampang. Apa begitu doa saudara? Tentu tidak, saudara sekalian. Tuhan tolonglah supaya saya dapat nilai yang baik. Bagaimana caranya supaya saya dapat nilai yang baik? Yaitu dengan bisa menjawab pertanyaan. Bagaimana saudara bisa menjawab pertanyaan? Belajar, saudara sekalian. Jadi berdoa untuk ujian kita, sebenarnya kita minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita menyelaraskan diri dengan hukum alam. Siapa yang belajar, dia tahu, dia pintar, dia bisa menjawab. Siapa tidak belajar, dia tidak tahu, dia tidak bisa menjawab. Dan kalau saudara tidak belajar, saudara tidak naik kelas, jangan salahkan Tuhan. Karena saudara tidak berusaha. Jadi dalam konteks pertama ini saudara sekalian, ketika kita berdoa adalah supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saya kasih contoh kedua dalam konteks bekerja. Misalnya, saudara adalah agen asuransi. Dan ketika saudara mau bekerja, apa yang saudara doakan? Tuhan tolonglah, supaya ketika saya sampai kepada salah satu calon klien, buatlah dia jadi orang bodoh supaya dia terima semua tawaran saya. Apakah begitu doa saudara? Tentu tidak, saudara sekalian. Tuhan, berikan saya hikmat, berikan saya kefasihan lidah, dan berikan saya kejujuran untuk menceritakan segala sesuatu. Sehingga ketika saya berbicara, saya bisa tampil mengesankan, dan orang yang saya tawari bisa tergerak hatinya untuk menerima tawaran saya. Jadi saudara sekalian, seperti itulah kategori doa pertama. Jadi ketika kita berbicara tentang berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan, sebenarnya dalam banyak hal Tuhan akan menjawab kepada kita melalui hukum alam. Siapa yang kuat, siapa yang berusaha, siapa yang mempersiapkan diri, dia akan berhasil. Dan siapa yang tidak mempersiapkan diri, dia akan gagal. Karena Tuhan kita juga Tuhan adil. Dalam hal ini saudara sekalian, kita berdoa memohon Tuhan berikan kekuatan. Jadi kita tidak hanya berusaha sendiri, tapi kita berusaha mohon Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Jenis doa kedua, yaitu doa memohon intervensi ilahi di dalam kehidupan kita. Dan contoh doa ini adalah ketika kita berada di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, dan ketika hukum alam itu sudah tidak bisa menolong kita lagi. Jadi kita berdoa memohon Tuhan mengintervensi hukum alam, membawa keajaiban, membawa mujizat di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dianggap mustahil dapat terjadi. Apa yang dianggap tidak mungkin terjadi, Tuhan buka jalan untuk kita. Dan ini adalah doa ketika kita hidup di dalam kesesakan, ketika hidup di dalam kesulitan dan berbagai macam hal yang lainnya. Alkitab memberikan banyak contoh seperti ini. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan, kemudian mereka sampai ke satu tempat, dan di tempat itu saudara sekalian di depan adalah Laut Merah, dan mereka tidak bisa menyeberang. Kemudian di belakang mereka mendengar suara derap kuda dari pasukan orang Mesir datang mengejar mereka. Mereka kejepit di tengah-tengah. Dan dalam keadaan seperti itu, Musa dan bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan bangsa Israel mengatakan, matilah kita. Karena kalau kita tidak mati dilindas oleh kuda, kita mati tenggelam di dalam Laut Merah. Saudara sekalian, dalam keadaan seperti itu mereka berseru dan memohon kepada Allah supaya Allah mengintervensi. Dan Alkitab memberitahukan Allah mendengar doa mereka, Allah intervensi, lalu Allah membelah Laut Merah. Bangsa Israel berjalan melewati Laut Merah, kemudian bangsa Mesir mengejar dan mereka mati tenggelam oleh laut itu. Jadi saudara, ini contoh doa intervensi kepada Allah, minta Allah intervensi. Kemudian di dalam kitab Injil juga mencatat ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, bahkan Alkitab mengatakan semua hartanya sudah pakai habis 12 tahun untuk berobat. Tapi dia meminta Yesus mengintervensi kehidupannya. Ketika hidupnya sudah bohwat, tidak ada cara lain lagi. Ada
Tuhan yang mengintervensi, sehingga ketika dia menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Contoh lain saudara sekalian adalah Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 mencatat. Waktu itu Paulus dan Silas ditangkap karena mengabarkan Injil, lalu mereka disiksa, dianiaya, dipukul, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Dan Alkitab mengatakan dia dibawa ke dalam penjara yang paling dalam, dan di sana mereka dikawal. Lalu Silas dan Paulus mereka memuji Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Kira-kira apa yang mereka doakan? Kemungkinan besar mereka berdoa untuk pekabaran Injil, berdoa untuk orang yang menganiaya mereka, dan ada kemungkinan besar mereka memohon doa intervensi ilahi di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka meminta Tuhan kalau boleh Tuhan lepaskan, dan akhirnya Tuhan lepaskan dan mereka akhirnya dilepaskan. Saudara, itulah contoh jenis doa kedua, memohon intervensi Allah untuk melawan hukum Allah. Sampai di sini saudara sekalian, kita melihat ada satu dasar iman kita. Iman kita tidak hanya percaya kepada Allah, tapi iman kita juga percaya bahwa Allah lebih besar dari hukum alam. Sehingga ketika hukum alam itu tidak dapat kita kalahkan, dan itu tidak baik bagi kita, tidak membawakan kebaikan bagi kita, kita percaya Allah kita punya kuasa untuk intervensi kepada hukum alam, sehingga kita tidak mengalami penderitaan. Membelah Laut Merah, menyembuhkan penyakit oleh Yesus Kristus, dan melepaskan dari penjara. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita juga boleh mengajukan permohonan kedua ini. Misalnya saudara sekalian, kalau saudara adalah seorang bisnismen dan ketika bisnis saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, atau saudara ketika saudara adalah seorang bisnismen atau papa saudara adalah bisnismen, bisnis papa saudara sedang berat, dan secara hukum alam itu sudah tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi saudara boleh memohon Allah mengintervensi supaya Allah membuka jalan, dan bisnis dari papa saudara, bisnis dari saudara ada jalan keluar. Ya, tapi Tuhan pasti bekerja dengan cara benar dan cara jujur. Ya, saudara, sekelompok orang Kristen yang over imannya sering mengklaim katanya ya, kita minta saja Tuhan pasti beri. Ya, saya pernah mendengar satu orang bersaksi seperti ini. Ya, bisnis saya bangkrut, saya utang kepada bank ya ratusan juta rupiah. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan bekerja secara luar biasa sehingga Tuhan membuat orang bank menjadi bodoh. Entah bagaimana saya hutang kepada bank berubah menjadi bank hutang kepada saya ratusan juta. Ya, puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Nah saudara sekalian, saya mendengar kesaksian itu saya malu saudara ya. Kok Allah nipu-nipu saudara sekalian, itu jelas bukan dari Allah. Ya, kalau saudara, satu prinsip di dalam kehidupan kita ketika kita mencari harta. Nah, kepada orang tua mungkin susah ngomong, tapi ini masih anak muda. Tanam prinsip ini di dalam hati saudara. Kalau harta, kedudukan, dan kenikmatan yang saudara dapatkan bukan dengan jalan Tuhan, jelas itu bukan berkat Tuhan. Itu adalah jeratan dari iblis. Karena itu saudara dapat harta ya dengan cara yang tidak layak, itu bukan berkat Tuhan. Itu adalah kutukan. Dan saudara kalau terus menikmati itu, hidup saudara akan hancur seperti itu. Ya, jadi hati-hati saudara sekalian, hidup kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi permohonan intervensi kepada Allah atau ketika kita menghadapi penyakit, baik diri sendiri atau orang yang kita kasihi, secara medis mungkin sudah tidak bisa dilakukan lagi pengobatan. Tapi kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjamah dan Tuhan memulihkan. Nah, sebagai pendeta saudara sekalian, saya beberapa kali mendoakan hal seperti ini dan saya melihat intervensi ilahi yang luar biasa dari Tuhan. Saya satu kali pernah pergi ke pedalaman di daerah Sumatera Selatan dan nama daerahnya itu adalah suku anak dalam. Saya masuk perjalanan sampai ke dalam, di sana mereka benar-benar masih tinggal di atas pohon. Tapi ada satu gereja, kami tinggal di gereja tapi mengunjungi jemaat harus manjat pohon dan mereka tinggal di atas pohon. Nah, satu pagi saudara, ada satu ibu bawa bayinya dan berdoa, minta saya berdoa. Pak Pendeta tolong doakan anak saya. Nah saudara, saya tanya kenapa, dia bilang ini batuk, musim batuk dan
di zaman itu di era beberapa waktu itu banyak sekali anak jemaat meninggal karena batuk. Nah, itu batuk, kemungkinan batuk TBC atau batuk apa, saudara sekalian. Nah, saya doakan, saya bukan dokter, saya pegang badannya demam, panas dan batuk-batuk ya. Saudara, apa doa saya? Ya, doa saya adalah Tuhan, saya bukan dokter, saya tidak bawa obat dan saya tidak bisa mengobati, tapi Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Jika Tuhan berkehendak, Tuhan tolong jamah dan pulihkan anak ini. Saya pegang kepalanya dan saya berdoa. Kemudian saya bilang, ibu pulanglah dan berdoa mohon Tuhan sembuhkan anak ibu. Besoknya lagi saudara sekalian, ibunya datang lagi, tapi kali ini dengan tangan kosong, ya tidak bawa anaknya lagi. Hati saya jatuh saudara ya. Kalimat pertama yang saya takut dia ngomong adalah, Pak Pendeta, anak saya sudah mati ya. Enggak saudara sekalian, dia bilang apa? Pak Pendeta, terima kasih, kemarin didoakan anak saya sekarang sudah sembuh. Saudara sekalian, saya percaya ini adalah namanya doa minta intervensi dari Allah. Dalam banyak hal ketika hukum alam sudah tidak dapat kita taklukkan, kita punya Tuhan yang mengalahkan hukum alam. Dan iman kita berkata, Tuhan kita mendengar doa kita. Masuk dalam kategori ini adalah doa pribadi meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Ya, beberapa hari yang lalu seorang pemuda datang mencari saya dan menceritakan dia mengalami kesepian di dalam kehidupannya. Dia kerja, dia punya teman, tapi temannya katanya adalah teman-teman superficial. Ya, kalau bersama dengan teman dia tidak kesepian. Tapi setelah berteman, setelah bekerja, dia masuk ke kamar kosnya, dia sendirian, dia merasa kesepian, hatinya kosong. Ya, dia merasa hidupnya tidak bermakna. Nah, saudara, saya baca sedikit artikel mengatakan ini adalah ciri khas generasi apa? Generasi stroberi, saudara ya. Di luar kelihatan bagus dan di dalamnya kelihatan ternyata di dalamnya rapuh. Tapi anak stroberi tidak senang disebut stroberi. Enggak, katanya kami kuat ya. Kami bukan stroberi, kami duren, saudara ya. Bukan ya. Nah, saudara, anak stroberi itu gampang sekali mengalami masa-masa galau seperti ini. Dalam percakapan saya tanya, kamu suka galau ya? Iya katanya ya. Kamu suka menangis? Iya katanya. Kenapa kamu menangis? Saya tidak tahu katanya ya. Tiba-tiba mau menangis saja. Hati terasa sedih, kosong seperti ini. Nah, saudara, saya katakan dua hal. Yang pertama, kamu cari konselor supaya konselor membantu kamu. Yang kedua, kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, serahkan diri kepada Tuhan. Ketika cara manusia sudah tidak bisa dan cara alam sudah tidak bisa, kita punya satu jalur khusus kepada Tuhan, yaitu doa minta intervensi kepada Allah. Di dalam ketakutan kita, di dalam kekhawatiran kita, di dalam kemarahan kita, ada sesuatu di luar kendali kita yang membuat kita merasa kehilangan rasa damai dan hidup kita tidak nyaman. Berdoalah, karena Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mampu mengintervensi hukum alam dan memberikan damai dan kekuatan kepada kita. Sampai di sini saya harus hati-hati karena sekali lagi, apakah semua doa intervensi itu pasti dijawab oleh Tuhan? Tidak, saudara sekalian. Nah, Allah pasti mendengar semua doa. Namun Allah tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua doa kita. Ayat 14 berkata, Allah mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Di sini saudara sekalian fungsi iman kita di hadapan Tuhan. Iman kita mengarahkan kita kepada Allah yang benar. Iman kita mengarahkan kita kepada permohonan yang benar. Iman kita mengarahkan kita kepada memahami kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita memohon kepada Tuhan, kita memohon di dalam koridor kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita perlu berhati-hati ya ketika kita berkata tentang doa. Kadang-kadang di dalam dunia kekristenan kita sebut overclaim. Apa itu overclaim? Alkitab tidak mengajarkan, tapi kita overclaim dari kuasa doa. Apa itu overclaim? Itu ketika kita berkata sesuatu tentang doa, tapi tidak diajarkan oleh Alkitab. Ada satu lagu ya dalam bahasa Mandarin, saya terjemahkan. Ketika ku berdoa, ku gerakkan tangan Allah.
gunung dipindahkan, bukit diratakan. Ya, kalimatnya indah ya. Ketika ku berdoa, ku gerakkan tangan Allah. Saudara setuju dengan kalimat seperti ini? Kalau kita berdoa bisa menggerakkan tangan Allah, artinya Tuhan tunduk kepada doa kita. Itu namanya overclaim. Jadi saudara sekalian, saya selalu mengingatkan jemaat, kalau menyanyi jangan hanya perhatikan melodinya saja. Nah, kesalahan kita adalah kita lebih suka kepada melodi hati kita, jiwa kita ya. Melodi itu berbicara tentang emosi kita, tapi kita lupa memakai otak kita. Sambil menyanyi, kita tidak hanya menikmati melodi, tapi kita harus memakai otak kita untuk mencerna kata-katanya benar atau tidak. Kalau kata-katanya tidak benar, jangan dinyanyikan saudara sekalian. Ya, jadi kita tidak boleh overclaim doa, ya, kuasa doa. Karena itu saudara sekalian, doa itu bukan sedang mengatur Allah. Ketika kita memohon intervensi Allah, kita memohon Tuhan membuka jalan, melepaskan kita dari mara bahaya. Nah, Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan kedaulatannya. Nah, saudara sekalian, kalau Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, maka kita pasti yakin Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewatinya. Ada satu contoh yang baik di dalam Alkitab. Seorang yang sangat saleh, yang sangat beriman kepada Tuhan, namanya Rasul Paulus. Di dalam surat Korintus dia mengaku bahwa di dalam tubuhnya ada satu duri di dalam daging. Nah, itu tentu bahasa kiasan ya. Kalau duri di dalam daging ya ke dokter bedah, cabut durinya bukan. Duri di dalam daging itu mungkin sebuah dosa, mungkin penyakit matanya, atau mungkin sesuatu sehingga menghalangi dia untuk melayani Tuhan. Karena itu dia berdoa, doa jenis kedua. Mohon intervensi Allah di dalam kehidupannya. Tuhan, tolonglah. 3 kali aku memohon kepada Tuhan, kata Rasul Paulus. Apa kata Tuhan kepada Rasul Paulus? Cukuplah kasih karuniaku kepada kamu. Kamu akan kuat melewatinya. Jadi ketika kita berdoa memohon intervensi dari Allah. Contoh yang konkret. Ketika ada saudara kita sakit dan kita mohon Tuhan sembuhkan dia dan Tuhan tidak sembuhkan, maka Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masa sulit itu. Ketika bisnis kita susah dan kita berkata, Tuhan tolong ya bereskan, dan Tuhan tidak segera bereskan, maka kita percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Jadi kita boleh memohon intervensi kepada Allah, tapi belum tentu Tuhan mengabulkan semua permohonan kita. Jadi saudara sekalian, jika dalam doa pertama, yaitu doa untuk selaras dengan hukum alam, prinsip kita adalah ora et labora, maka doa dalam prinsip kedua adalah berdoa dan berserah. Berdoa dan berserah artinya kita mengaku diri kita tidak mampu, kita berserah kepada Tuhan, minta Tuhan berbelas kasihan kepada kita, intervensi dalam kehidupan kita, dalam kondisi yang tidak baik, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, saudara sekalian, saat bergumul, saat merasa tidak mampu, saat menghadapi bahaya, kita berdoa, kita berserah, dan Tuhan akan memberikan terbaik kepada kita. Saya suka sebuah lagu yang berbunyi demikian. Jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa, manis persekutuan, bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa. Jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Saudara, ketika hidup kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan lingkungan kita, yang ada adalah kegalauan, ketakutan, dan Tuhan ingin kita berdoa berlutut, berdoa dan berserah, minta Tuhan intervensi. Dikatakan jiwaku dekat Tuhan,
ketika ku berdoa. Dan ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan kelegaan dan kenyamanan kepada kita. Prinsip doa pertama, ora et labora. Tuhan berikan kekuatan supaya kita sesuai dengan hukum alam. Ingat, yang kuat, yang siap, yang mempersiapkan diri, yang menang dan berhasil. Yang kedua, ketika kita menghadapi keadaan, sudah tidak mungkin kita kendalikan. Penyakit, masalah, peperangan dan sebagainya, kita berserah kepada Tuhan. Kita minta intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun tidak berjanji pasti menjawab. Dan kalau Tuhan tidak menjawab, kita percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk melewatinya. Yang ketiga adalah berdoa untuk mencari kehendak Allah. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dan ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita sehingga semakin kita meminta kepada Tuhan, kita semakin memahami kehendak Tuhan. Nah, saudara sekalian, hasil dari doa ketiga ini adalah kita memahami kehendak Tuhan dan kita hidup selaras dengan Tuhan. Ya, saudara lihat 3 konteks yang berbeda. Konteks pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari, konteks kedua ketika kita dalam keadaan kejepit, konteks ketiga adalah ketika kita punya sesuatu yang kita inginkan, lalu kita minta kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, minta kepada Tuhan tidak berarti Tuhan memberikan jaminan pasti dikasih karena kamu anakmu, karena anakku. Tapi ketika kita minta kepada Tuhan, ketika kita semakin berdoa, kita ingin supaya keinginan kita selaras dengan keinginan Tuhan. Ya, kita memberikan 2 contoh yang sangat baik. Yang pertama adalah cerita di dalam Yohanes pasal 11. Pada waktu itu ada satu keluarga, Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus sakit keras. Yesus tinggal di satu daerah yang lain. Jaraknya kalau perjalanan cuma beberapa jam saja. Lalu Marta mengirim orang kepada Yesus dan berkata, "Guru, cepat datang karena sahabat kamu yang bernama Lazarus sakit keras, akan segera mati." Tapi Yesus tidak mengabulkan permintaannya. Ya, Yesus sengaja tunda beberapa hari baru pergi ke sana. Lazarus sudah mati, sudah dimakamkan 4 hari. Lalu Lazarus dibangkitkan. Jadi saudara sekalian, keinginan Marta adalah Lazarus disembuhkan. Tetapi kehendak Allah adalah Lazarus mati dulu baru bangkit untuk kemuliaan Allah. Jadi ada satu keinginan di dalam hati kita minta kepada Tuhan dan kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita berdoa terus dan meminta Tuhan mencerahkan hati kita, membuka mata rohani kita sehingga semakin kita berdoa, kita semakin selaras dan semakin memahami kehendak Tuhan. Contoh yang kedua adalah adalah Paulus dan Silas. Di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan jemaat itu berdoa supaya Rasul Paulus dan Silas itu boleh pergi ke Asia untuk mengabarkan Injil. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan tutup semua jalan ke Asia. Kenapa? Karena Tuhan punya kehendak lain. Tuhan ingin supaya Paulus dan Silas pergi ke Eropa untuk mengabarkan Injil. Jadi saudara sekalian, prinsip yang sama juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kasih contoh di dalam kehidupan jemaat. Ya, nah kalau anak muda, ya ketika saya bertanya mau doakan apa, mau saya doakan apa? Ya, yang pertama doakan studi saya, doakan papa mama saya, doakan apa lagi pekerjaan. Ya, lalu apa? Itu saja saya tanya. Lalu dia malu-malu jawab. Doakan jodohmu, jodoh ya, doakan jodoh. Di sini semua kalau belum punya pacar doakan jodoh ya saudara sekalian ya. Katakanlah Anda sedang mengejar seseorang, suka kepada seseorang. Boleh tidak minta Tuhan, saya suka dia, berikan dia menjadi pacar saya. Boleh tidak? Boleh ya? Ini artinya ada satu kebutuhan, satu keinginan. Kita berdoa minta kepada Tuhan. Tapi kan kita tidak tahu apakah itu kehendak Tuhan. Nah dalam hal ini berlaku prinsip kita berusaha, kita berdoa. Kalau dapat
puji Tuhan, kalau tidak dapat, Tuhan akan memberikan yang lebih baik untuk kita. Ya, kadang-kadang bagi jemaat, kalau sudah doa tentang pacar, tentang pasangan hidup, saya berikan prinsip 3B. Saudara tahu prinsip 3B dalam mencari pasangan? B pertama, berdoa. B kedua, berusaha. Kalau kamu berdoa saja tidak cari teman, ya nggak mungkin Tuhan tiba-tiba turunkan satu pacar di dalam kos kamu, nggak mungkin saudara sekalian ya. Setelah berdoa, berusaha, B ketiga apa? Beruntung bukan, hampir betul. B ketiga adalah bercermin saudara sekalian. Cermin ya. Kenapa nggak dapat? Maunya artis saudara sekalian. Gimana mau dapat saudara sekalian ya? Bercermin. Nah kalau saudara sudah 3B tadi, berdoa, berusaha, bercermin, cerminnya udah ganti-ganti saudara sekalian, tetap tidak dapat, itu artinya bukan kehendak Tuhan. Jadi ini adalah jenis doa ketiga. Ya, Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan yang lebih baik untuk saudara. Hal yang sama juga berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara mau cari pekerjaan, saudara mau tentukan sekolah, saudara punya keinginan, berdoa, berusaha, dan sudah berdoa, berusaha, dan tetap tidak dapat. Itu kemungkinan besar bukan kehendak Tuhan. Dan tugas kita adalah taat menanti kehendak Tuhan dan percaya Tuhan pasti buka jalan. Ada satu lagi, ya, ini kisah nyata tentang pekerjaan. Dulu saya dosen di STT. Jadi ada mahasiswa masuk, kita wawancara. Pertanyaan pertama calon mahasiswa teologi itu apa? Kenapa kamu mau masuk sekolah teologi? Nah, macam-macam jawabannya. Ada yang bilang karena papa saya suruh saya sekolah teologi. Jawaban saya apa? Kalau begitu suruh papa kamu yang ke sini sekolah, ya kamu pulang. Ya, karena papanya yang mau kan. Nah, ada satu mahasiswa, jawabannya luar biasa. Kenapa kamu mau masuk STT? Dia bilang saya lulus dari universitas terkenal, dia sebut universitasnya dan terkenal. Dan setelah lulus seharusnya saya gampang dapat pekerjaan. Teman-teman seangkatan saya semua sudah dapat pekerjaan dan pekerjaannya baik. Dan saya sendiri sudah berusaha kemana-mana dan saya sendiri belum dapat pekerjaan. Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha melamar tetap ditolak. Dan di dalam kondisi seperti itu saya berdoa terus kepada Tuhan dan Tuhan mengarahkan saya. Kenapa kamu tidak berpikir untuk mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan? Lalu dia berdoa mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan dan benar dia semakin yakin. Nah saudara, ini namanya punya keinginan, bekerja, berusaha, tapi semua jalan tutup. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah ketika dia semakin berdoa, dia semakin yakin akan kehendak Tuhan. Nah saudara, cerita ini bisa disalahartikan ya. Disalahartikan dalam pengertian secara negatif begini ya. Ada cerita satu bapak punya 3 anak ya. Anak pertama pintar sekali matematika. Udah kamu sekolah di fakultas kedokteran, nanti kamu jadi dokter. Anak kedua pintar berdebat ya. Kamu sekolah hukum jadi pengacara sukses. Anak ketiga ngomong nggak bisa, matematikanya kurang. Logikanya enggak jalan. Tuhan tutup jalan kamu semua nak, satu-satunya jalan masuk sekolah teologi ya. Nanti jadi pendeta katanya. Nah ini namanya penafsiran secara negatif. Yang betul adalah kita sudah usaha sebaik-baiknya. Ya, kalau dalam mencari jodoh sudah berdoa, sudah berusaha dan suka bercermin. Tapi Tuhan tetap tidak memberikan kepada kita, itu artinya bukan kehendak Tuhan.
Karena itu saudara sekalian, kita boleh berdoa, mencari kehendak Tuhan, mengusahakan yang terbaik, bergumul di dalam doa, dan kalau Allah tetap tidak memberikan kepada kita, maka kita tahu itu bukan kehendak Tuhan, dan kita ingin supaya Tuhan memberikan yang lebih baik kepada kita. Sebagai kesimpulan saudara sekalian, 3 prinsip doa. Yang pertama adalah ora et labora. Yang kedua, ketika hidup kita dalam keadaan sudah tidak berdaya, di luar kendali kita, kita doa minta intervensi Allah dan kita berserah. Doa ketiga adalah ketika kita meminta kehendak Tuhan, dan kalau kita sudah ketemu kehendak Tuhan, kita taat. Bagian terakhir adalah sesuai dengan tema kita adalah faith and prayer. Apa hubungan? Ada 2 hal saudara sekalian. Di manakah peran iman di dalam proses doa di atas? Saya katakan yang pertama, iman mengantarkan kita kepada Allah yang benar. Namun iman tidak menentukan apakah doa kita dijawab atau tidak. Saya ulangi, iman mengantarkan kita kepada Allah yang benar, dan iman tidak menjadi unsur penentu apakah doa kita dijawab oleh Tuhan atau tidak. Saudara sekalian, tanpa iman di dalam Kristus, doa itu tidak sampai kepada Allah yang benar. Ketika orang-orang di dalam dunia ini semuanya berdoa, Allah dengar, ya Allah Maha dengar. Orang Kristen berdoa, orang agama lain berdoa. Ya, Allah dengar. Kalau Allah enggak dengar, Allah enggak Maha Kuasa. Tapi doa yang sampai kepada Allah, yang diterima oleh Allah adalah doa bagi orang yang beriman di dalam Yesus Kristus. Jadi di sini pentingnya iman. Iman itu mengantarkan kita sampai kepada Allah yang benar. Lalu kita meminta kepada Allah. Jadi ibarat saudara sekalian, ya, saudara naik angkot, ya, kalau saudara sakit naik angkot mengantar saudara sampai ke dokter. Angkot enggak menyembuhkan saudara. Angkot itu penting, karena tanpa angkot saudara tidak bisa sampai ke dokter. Tapi yang menyembuhkan saudara adalah bukan dokter, obat saudara sekalian, ya, atau Tuhan, ya, melalui dokter. Seperti itulah. Jadi iman itu mengantarkan kita, jadi iman yang benar adalah iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua saudara sekalian, iman tidak menentukan apakah doa kita dijawab atau tidak. Nah, di dalam kehidupan, iman dan jawaban doa itu selalu bersifat resiprokal. Iman dan doa itu resiprokal. Biasanya iman mengantarkan kita kepada doa. Dan ketika dengan iman kita berdoa kepada Tuhan, maka kalau semakin kita berdoa, seharusnya iman kita itu semakin kuat. Semakin kita jarang berdoa, iman kita semakin lemah. Jadi kita semakin beriman, kita semakin sering berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita beriman, percaya kepada Tuhan, kita baru berdoa. Kalau kita tidak beriman, kita tidak berdoa. Nah, betul ya saudara ya, kalau saudara punya masalah, saudara pasti ceritakan kepada orang yang saudara percaya. Nah, dalam kehidupan sebagai pendeta, kadang-kadang jemaat datang dan berkata, Pak Pendeta, minta maaf merepotkan pendeta. Ya, saya cerita ini, minta bantuan itu. Nah, saya bilang enggak usah khawatir, saya justru berterima kasih kepada kamu. Karena kamu punya masalah, kamu mau cerita kepada saya. Itu artinya kamu percaya kepada saya. Dan saya pasti berdoa untuk kamu dan berusaha sekuat tenaga menolong kamu. Demikian juga fungsi iman. Iman itu adalah kepercayaan kepada Tuhan. Dan ketika iman itu mengantarkan kita kepada Allah, maka kita berdoa. Dan semakin kita berdoa, semakin kita kenal kepada Allah, maka iman kita akan semakin kuat. Semakin iman kita kuat, kita akan semakin berdoa kepada Tuhan. Dan sekali lagi saudara sekalian, ingat baik-baik. Ya, kita tidak boleh mengatakan, asal kamu beriman, doa kamu pasti dikabulkan. Salah saudara sekalian. Iman hanya mengantarkan kita sampai kepada Allah. Yang menentukan jawaban ya atau tidak, dikabulkan atau tidak, itu kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu kasih-Nya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah kuasa-Nya. Apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita,
pasti akan terlaksana dan tidak mungkin gagal. Saudara, dengan iman itu kita terus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dalam segala hal berdoa, memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara sekalian, dalam masa ini kita tundukkan kepala. Hari ini adalah hari Lent ketiga. Lent itu artinya spring dalam bahasa asli, artinya memulai lagi kehidupan yang baru. Dan biarlah kita berjanji di hadapan Tuhan, apa pergumulan saudara, permintaan saudara. Mungkin saudara bergumul dalam hal doa pertama, yaitu kehidupan sehari-hari. Saudara malas berusaha, saudara malas mempersiapkan diri sehingga hasilnya tidak baik, tidak maksimal. Berdoalah supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk menjadi seorang pekerja yang baik, yang mempersiapkan diri, seorang pekerja yang bertanggung jawab. Atau saudara sedang bergumul dan saudara saat ini berdoa mohon intervensi Allah di dalam kehidupan saudara. Berdoalah. Atau yang ketiga, saudara sedang punya satu keinginan dan saudara sedang meminta kepada Tuhan. Saudara berdoa supaya Tuhan mencelikkan mata rohani saudara dan saudara memahami kehendak Tuhan dan saudara taat kepada kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena kami punya satu jalur komunikasi yang terbuka, yaitu doa. Dan kami bersyukur untuk iman yang Engkau taruh di dalam hati kami. Sehingga iman itu menjadi kendaraan mengantar kami kepada Allah yang benar. Dan melalui iman kami boleh sampai dan berdoa kepada Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan Engkau memberikan yang terbaik bagi kami ketika kami berdoa. Tuhan tolong kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami mempunyai sikap yang benar, tidak benar di dalam doa. Mungkin kami memaksa Tuhan. Atau mungkin kami kecewa ketika permohonan kami tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kami bersifat kekanak-kanakan di hadapan Tuhan. Kami ngambek di hadapan Tuhan, tidak mau doa lagi, karena merasa doa itu tidak ada gunanya. Tuhan, ampuni kami. Tuhan ajar kami untuk selalu mengandalkan iman yang Kau taruh di dalam hati kami. Terus berserah dan terus berdoa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.